Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Yitofi. Saya dari kelas hadis tematik B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hadis tematik B, yaitu untuk menjawab pertanyaan mengenai kajian hadis yang telah saya kerjakan pada pertemuan yang lalu. Langsung saja ke pertanyaan yang akan saya sebutkan, yaitu pertanyaan pertama, yaitu mengapa Anda memilih tema tersebut. Yang kedua, bagaimana hasil kajian orang lain terkait tema Anda. Yang ketiga, aspek apa yang tidak dikaji oleh orang lain terkait tema pilihan Anda saat ini. Dan yang keempat, apa yang akan Anda lakukan agar tema Anda berbeda dengan yang sudah dikaji oleh orang lain. Langsung saja ke jawaban pertanyaan pertama, yaitu mengapa Anda memilih tema tersebut. Saya memilih tema tersebut dikarenakan munculnya kontroversi dalam pandangan masyarakat mengenai hadis tentang isbal ini. Dalam hal ini, sebagian orang mengharamkan secara mutlak penggunaan celana atau pakaian yang menyentuh tanah. Hal ini bisa dilihat di video-video di YouTube maupun meme-meme yang bertebaran di media sosial Instagram, Facebook, dan yang lainnya, atau WhatsApp, yang mengharamkan isbal ini secara mutlak. Hal yang mengecewakan lagi karena hal ini didasari hanya dengan mengetahui satu atau dua hadis yang diriwayatkan tanpa mengetahui kajian matan dan sanadnya secara mendalam. Pendapat seperti ini dapat membuat kerancuan pandangan dalam masyarakat, apalagi bila disebarkan secara umum. Maka orang-orang yang istilahnya awam akan memandang bahwa isbal itu haram gitu. Oleh karena itu kajian ini saya nilai penting untuk dilakukan. Yang kedua, bagaimana kajian orang lain tentang tema hadis ini. Dari beberapa kajian hadis tentang tentang isbal yang saya baca, kebanyakan kajian tersebut, terutama madhab Syafi'iyah, menyimpulkan bahwa isbal tidak dimutlakkan haram secara langsung atau secara mutlak, akan tetapi merincinya sesuai ada atau tidaknya indikasi dan motif kesombongan. Yang perlu digarisbawahi adalah ada atau tidaknya indikasi dan motif kesombongan dalam aspek isbal ini. Para ulama membagi isbal dalam dua pendapat. Yang pertama, kelompok yang mengharamkan isbal secara umum tanpa ada imbangan dari hadis-hadis yang lain. Dan yang kedua adalah kelompok yang membolehkan isbal bagi yang tidak ada indikasi kesombongan. Jadi di sini membolehkan asalkan dengan tidak adanya indikasi kesombongan. Dan yang ketiga, aspek apakah yang kajian saya lakukan yang berbeda dengan kajian orang lain, yaitu yang mungkin berbeda adalah penyelesaian mengenai dua pendapat yang saling bertentangan dalam hadis mengenai isbal ini. Di sini saya mencoba untuk bagaimana penyelesaian menghadapi kontroversi hadis yang bertentangan ini, antara yang satu membolehkan dan yang kedua tidak membolehkan atau mengharamkan. Yang keempat, aspek apa yang akan saya lakukan, yaitu dalam hal ini yang saya lakukan ialah melakukan klasifikasi jenis hadis dari segi kualitasnya, dari segi matan maupun sanadnya. Hal ini saya lakukan untuk menjawab dari jawaban saya yang nomor 3 tadi, yaitu untuk penyelesaian mengenai kontroversi hadis isbal ini. Untuk itu ini ada hal yang pernah saya pelajari di pesantren dulu, tapi maaf saya lupa untuk referensinya dari
kitab mana. Tapi yang pernah saya catat ada dalam penyelesaian hukum yang berbeda-beda, para ulama membaginya menjadi 4. Yang pertama al-jam'u, yaitu mengkompromikan hadis ya yang saling bertentangan. Yang kedua ada nasih, an-nasih wal mansuh, dan yang ketiga ada at-tarjih. At-tarjih di sini berarti menentukan mendahulukan hadis yang lebih kuat. Dan yang keempat ada at-tauqif, yaitu menunggu sampai ada dalil yang dapat menyelesaikan kontroversi tersebut. Di sini mungkin yang 4 cara ini yang bisa dilakukan adalah menurut saya dan dari yang saya baca, mungkin yang bisa adalah al-jam'u, yang lebih didahulukan, yaitu kedua hadis yang bertentangan, yang saling bertentangan dikompromikan. Karena saya rasa hadis-hadis tersebut tidak mutlak bertentangan secara dalam al-jam'u ini sesuai yang saya pernah bertanya kepada guru saya, yaitu jika ada hal yang bertentangan ini, maka hadis isbal yang secara umum itu bisa ditaksis bukan ditaksis atau dimuqayyad oleh hadis yang secara khusus menjelaskan bahwa isbal boleh dilakukan apabila tidak tidak ada unsur kesombongan. Baik, inilah akhir dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.